عذاب واقع للكافرين ليس له دافع. Sa'ala sa'ilun, bertanya seseorang, bi'adabi waqi, tentang azab yang bakal pasti terjadi. Lil kafirina laisa lahu dafi, buat orang-orang kafir yang tidak mungkin pasti ada yang dapat menolaknya. Sa'ala sa'ilun bi'adabi waqi. Ini kisah tentang orang-orang kafir Mekah, kafir Quraisy. Salah seorang yang namanya Nadar bin Haris nantangin kapan azab itu bakal terjadi. Lil kafirina laisa lahu dafi. Buat orang kafir tuh azab itu pasti terjadi. Dan kalau sudah terjadi nggak mungkin ada yang bisa menolak. Azab Allah yang paling ringan di neraka tuh nanti ada orang dikasih terompah, sendal, ayah bunda. Itu azab neraka yang paling ringan. Baru dipakai itu sendal, terompah, disentuh kaki, kepala udah mendidih. Itu gambaran azab yang paling ringan. Itu kalau azab di neraka. Azab di dunia nggak masuk akal. Tanya aja sama semua orang yang kena bencana. Apakah bencana gempa, bencana likuifaksi, bencana gunung meletus. Kemarin baru tanah bergerak di Brebes saja, orang bilang nggak masuk akal. Jadi nggak usah nantang-nantangin azab Allah Subhanahu wa taala. Dia pasti terjadi. Buat siapa? Lil kafirin, buat orang-orang kafir pasti jadi. Apakah lambat maupun cepat pasti terjadi. Kalau orang kafir akan kena azab Allah, buat orang beriman pasti sebaliknya. Rahmat Allah, pertolongan Allah, keberkahan Allah, ampunan Allah, kasih sayang Allah. Nah itu sebaliknya buat orang-orang beriman. Jadi orang yang taat pada Allah, taat sama Rasul, nanti bakal Allah jagain, Allah lindungi. Nah pilihannya itu, jadi orang kafir atau orang beriman. Taat atau maksiat. Pilihannya cuma dua. Maka ini ayat bukan untuk orang-orang beriman. Tenang aja ayah bunda. Kalau buat ayah bunda main kayaknya orang-orang beriman karena keberkahan Allah, rahmat Allah, kasih sayang Allah, Allah curahkan. Dan lahumul busyara fil hayatid dunya wa fil akhirah. Terus menerus buat orang-orang beriman itu Allah kasih kabar gembira di hidup dunia maupun akhirat. Dan la tabdila li kalimatillah, jaminan Allah buat orang-orang beriman gak bakal ada perubahan. Wazalika huwal fawzul azim, dan itu adalah kemenangan yang besar. Jadi orang yang beriman, orang bertakwa, para kekasih Allah, ntar dikaget-kagetin terus sama rahmat Allah yang nggak habis-habis. Kabar gembira dunia dan akhirat. Nah, buat orang kafir ini sebaliknya. Azabnya di dunia dapat, di akhirat dapat. Ingat surah Al-Mudaththir. Dzarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malan mamduda wa banina syuhuda wa mahattu lahu tamhida summa yatma'u an azid kalla innahu kana li ayatina anida sa'urhiquhu sa'uda innahu fakkara wa qaddar fakutila kaifa qaddar summa kutila kaifa qaddar summa nadar ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبكي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة. Susah dah.
Kalau orang kafir, panjang banget. Allah Subhanahu wa Ta'ala ancam dunia maupun akhirat. Jadi nggak usah nantang-nantang. Ta'ala sa'ilum bi'azabi waqi lil kafirina. Azabnya itu pasti terjadi buat orang-orang kafir, dunia maupun akhirat. Tadi surah Al-Mudathir panjang banget tuh ayat. Buat siapa? Ayah Bunda masih ingat? Buat Al-Walid bin Mughirah. Jadi orang yang nantang-nantang segitu dikasih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu Al-Walid bin Mughirah, nah ini Nadhr bin Haris. Buat Abu Lahab juga begitu. Abu Lahab bilang kepada Muhammad, keponakannya, Sallallahu Alaihi Wasallam, Tabban laka ya Muhammad alihada jama'atana. Celaka engkau Muhammad. Cuma urusan omongan kayak begini, engkau kumpulkan kami. Lalu dia yang ngomong, celaka engkau Muhammad, dibalas sama Allah. Tabbat yada abi lahabi wa tabba. Dua kali, double Allah balas. Celaka kedua tangan Abu Lahab dan celaka. Ma'agna anhu maluhu wa ma kasab. Nih lihat, di dunia udah dapat susah sama Allah. Hartanya dan semua bisnisnya nggak akan membuat dia cukup. Saya salah naron lahab. Udah di dunia, udah susah, bisnisnya buntu mulu, maka dia akan masuk neraka yang apinya menggelagak. Nggak cuma dia, wamro'atuhu. Jadi double-double terus sama Allah. Dianya, istrinya, dunianya, akhiratnya. Wamro'atuhu hammalatal hatab. Dan istrinya yang selalu membawa kayu bakar, fi jidiha hablum min masad, di tangannya ada tali temali dari jerami. Jadi double-double. Makanya nggak usah nantang-nantang orang kafir. Nanti kalau Allah sudah berkehendak, azab Allah tuh nggak masuk akal. Lil kafirina laisa lahu dafi. Buat orang kafir nggak ada tuh yang bisa nolak. Tapi kalau buat orang beriman, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala terus menjaga. Dan ayah bunda, makin bodoh orang, makin berani nantang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makin berilmu orang, makin takut dia sama Allah. Dalam surat Fatir, surat 35, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah orang-orang yang berilmu. Makin tahu ilmunya, makin khawatir. Makin ngeri, makin tahu bahayanya gula. Karena diabetes, maka nggak mau konsumsi gula. Apalagi minum-minuman kemasan. Makan makanan ultra frozen, ultra processing food. Dia makin takut. Karena makin ngerti. Jadi yang takut sama Allah di antara hamba-hambanya, orang-orang berilmu. Tapi makin bodoh, makin berani. Makin nggak ngerti, makin ngelunjak. Dia nggak tahu azab Allah itu pedih. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian kufur, azabku pedih. Maka orang-orang yang kufur, orang kafir, bodoh. Karena dia nggak ngerti, karena dia nggak tahu. Orang yang berilmu makin khawatir, makin takut. Di UKI, Cawang, biasanya kalau malam bis sudah nggak ada. Ada mobil-mobil jenis minibus yang menuju ke Bekasi, menuju Cikarang. Mulai dari jam 10, jam 9 malam, jam 10, jam 11, makin malam makin banyak tuh. Bis sudah nggak ada. Orang-orang yang kerja dari Jakarta mau pulang ke Cikarang, mau ke Rawang, mau Bekasi, nah biasanya naik tuh dari mobil UKI. Dan mobil-mobil minibus ini yang
Mungkin ayah bunda ada yang pernah naik tuh. Nggak bakal jalan kecuali kalau udah penuh. Jadi kalau udah penuh baru jalan. Karena mereka langsung masuk tol, keluar tol langsung sampai. Malam itu sebuah mobil udah hampir penuh. Di kursi dekat pintu sebelum ditutup ada seorang pria. Pakaiannya kayak Mas Bob ini dah. Pakai baju gamis, pakai peci, kemudian dia tasbih aja. Dan biasa penumpang tuh kalau udah malam, apalagi capek bekerja, udah tinggal pulang. Bete tuh nungguin mobil kagak jalan, nah mereka kupingnya disumpel, pada tidur semua. Ingat nih laki-laki ini duduk di dekat pintu. Tinggal satu bangku tersisa. Bangku di depan laki-laki ini namanya bangku tempel. Biasanya dari kursi tambahan yang kecil. Nggak tahu nih, ayah bunda masih inget nih. Kalau di angkot nih, suka ada bangku tempel. Cuma bangku itu yang tersisa. Dan kalau semua orang tahu, kalau bangku itu terisi, maka orang yang duduk di bangku tempel itu sama orang yang duduk di pinggir pintu itu dengkulnya pasti nempel. Dengkulnya pasti nempel. Udah kebayang nih, mobil tuh udah penuh. Eh, tinggal bangku tempel yang tersisa, kedengeran deh suatu suara hak sepatu wanita. Tak tok, tak tok, tak tok, tak tok, lari-larian. Dan yang naik rupanya perempuan. Perempuan nggak biasa. Perempuan malam. Yang kata almarhumah Eyang Titi Puspa itu namanya kupu-kupu malam. Duduk deh tuh perempuan yang segala-galanya hampir kelihatan. Dan qadarullah itu duduknya di depan orang yang bajunya laki-laki, bajunya gamis lagi. Megang tasbih lagi. Coba bayangin itu sama ya bunda. Yang sungkan kira-kira siapa nih? Perempuannya apa yang laki-lakinya? Dan perempuannya udah biasa. Dia diumbar tuh biasa banget. Jadi laki-lakinya yang bingung ini. Maka dia mau geser nggak bisa. Semua orang udah tidur. Maka kemudian akhirnya terpaksa ini orang soleh ini nahi mungkar lah. Melihat perempuan kayak begitu. Mbak, kayaknya bahaya deh buat Mbak. Kalau pulang jam segini pakaiannya kayak begini. Lebih bagus tutup auratnya. Dan lebih bagus nggak keluar malam. Karena laki-laki ini dengan baik. Kasih nasihat, nahi mungkar. Sama perempuan begini. Itu perempuan. Rupanya mungkin karena habis turun dari bis, ngejar mobil itu lagi, dia tergesa-gesa, lari, kemudian nafas masih terengah-engah, kemudian diceramahin. Bukannya seneng, malah dia sebel. Udah mas, ceramah tuh di masjid, nggak usah di sini. Itu kata itu perempuan. Dan tahu yang terjadi, begitu itu perempuan ngomongnya udah mulai ngawur, orang-orang yang pada tidur mulai pada sebel tuh. Langsung kemudian orang pada ngomong, nih cewek dia omongin, bukannya mikir malah nyolot gitu. Dan seperti dia dihakimi sama semua orang semobil, maka dia gusar, matanya merah, marah. Lalu kemudian nggak tahu dia ngambilin apa di tasnya, dia rokok-rokok. Lalu kemudian diambil handphone. Terus dia ngomong gini, udah nggak usah ngakimin saya. Nih, kalau misalnya benar apa yang saya pakai ini akan membuat murka Tuhan kamu, telepon nih Tuhan kamu. Saya pesan satu tempat di neraka. Asik dah.
dia nantangin, dan tahu yang terjadi. Penumpang yang semuanya kebanyakan laki-laki itu malah itu males dah. Dan nggak mau nanggapin lagi. Semua orang pura-pura tidur, semua orang tertunduk, semua orang malas dan ngomong. Enggak, akhirnya mobil jalan. Dan sopir udah ngambil ongkos terlebih dahulu karena biasanya orang begitu jalan semuanya tidur. Tapi yang terjadi, ayo bunda sekalian, perjalanan tuh masuk tol sampai ke tempat pemberhentian, dan biasanya pemberhentian itu semua orang turun. Tapi Masya Allah, begitu lampu dinyalain sama sopir, semua orang tidur, termasuk orang soleh, termasuk perempuan yang ada di depannya. Tapi semua orang nggak bisa turun. Tahu kenapa? Karena perempuan itu tidur. Gawatnya dia nyender ke kanan, ke pintu. Jadi begitu semua orang pada bangun, ini perempuannya tidur, terus kata orang-orang, Pak, nyolek nih orang soleh. Bangunin dong itu. Kita mau turun. Gimana caranya kita udah teriak-teriak nggak dibangunin. Colek Pak, colek. Colek apanya? Semuanya kebuka. Lalu kemudian ayah benar rahmati Allah. Udah Pak, buka aja pelan-pelan pintunya. Dibuka pelan-pelan ke pintu. Pakai tangan kirinya orang soleh itu. Berharap itu perempuan karena udah berjarak agak bangun. Tapi yang terjadi begitu dibuka pelan, kepalanya masih begini. Dibuka lagi, makin gede, dia makin miring. Masya Allah, begitu dibuka agak gede, jatuh tuh perempuan. Dan begitu dia jatuh ke tanah, orang-orang semuanya kaget. Masa bodoh deh, meskipun tangannya kebuka, pakai baju cuma you can see, akhirnya kemudian mereka kemudian coba bangunin tepat tuh. Mama, bangun, 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 bangun. Enggak ada suara. Dan begitu dicek sama orang yang ngerti, oh rupanya perempuan itu mati. Yang membuat merinding tau nggak ya bunda? Kalimat terakhir itu perempuan adalah, kalau benar apa yang saya pakai ini membuat Tuhan kamu marah, nih telepon, saya pesan satu tempat di neraka. Nggak usah nantang-nantang. Karena orang yang paling hebat di muka bumi ini aja, yang kekuasaannya gede, yang kekayaannya banyak, dia mengatakan, Ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan kalian yang paling tinggi. Fa'akhadahu Allahu nakalal akhirati wal ula. Fir'aun yang segitu raja, yang segitu hebat kekuasaannya, Allah azab di mana? Dunia akhirat. Fa'akhadahu Allahu nakalal akhirati wal ula. Di akhirat dan dunia Allah azab. Apalagi cuma kayak begini doang. Itu. Jadi surat Nazi'at itu ayah bunda masih ingat kan? Nanti ayah bunda bakal ketemu dalam surat Dukhon. Bagaimana semua kekayaan yang dimiliki oleh Fir'aun habis. Fama bakat alaihimus sama wal ard. Langit, bumi nggak menangis. Nggak sedih kehilangan Fir'aun yang segitu kayanya, segitu berkuasanya. Enggak. Apalagi cuma satu orang, Nadhr bin Haris. Apalagi cuma satu orang namanya Abu Lahab. Apalagi satu orang di Indonesia yang berani nantang-nantang Allah. Kecil. Baru dia ngomong, Ana rabbukumul a'la, fa'akhadahu Allahu nakalal akhirati wal ula. Nah karenanya, ayah bunda, azab Allah pasti terjadi. Buat siapa? Buat orang kafir. Buat orang-orang yang beriman. Bukan. Orang beriman, rahmat Allah, kasih sayang Allah, ampunannya, keberkahannya. Ntar dikaget-kagetin buat orang beriman. Dunia dan akhirat dengan kabar gembira mulu. Dibuat gembira. Kelihatannya sih kayaknya duitnya kurang mulu. Tapi aneh. Asal ada kebutuhan, cukup, cukup, cukup. Dikasih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Emang sengaja dibikin puyeng-puyeng dikit sama Allah supaya apa? Ngangkat tangan, doa gitu. Nggak tahu-taunya udah berangkat haji aja. Hajinya furoda lagi. Udah begitu dibayarin lagi sama orang. Kaget-kaget dah kita. Jangan dia. Teman-temannya aja pada kaget. Bisa gitu ya. Berangkat haji nggak bilang-bilang. Gitu. Pokoknya dikaget-kagetin. Asal kepengen ada. Asal kepengen ada. Itu asik tuh. Jadi ya pokoknya rezeki buat hamba Allah nggak usah muluk-muluk seadanya. Asal kepengen mobil ada. Kepengen rumah ada. Kepengen berangkat haji ada. Kepengen kurban ada. Dah cukup dah. Yang penting seadanya. Itu ya. Bunda. Pokoknya jadi hamba Allah yang beriman. Hamba Allah yang bertakwa. Jangan nantang-nantang. Nih orang kafir bodoh karena nggak tahu ilmu berani nantangin Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau udah datang nggak ada yang bisa nolak azab Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.